Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Kali ini tentang pembagian kuadran. Jadi pembagian kuadran dalam trigonometri. Kuadran itu dibagi menjadi 4 wilayah ya. 0 derajat, berlawanan jarum jam 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Atau ini bisa disebut juga kalau satu putaran penuh 360 derajat. Jadi 0 derajat itu sama juga dengan 360 derajat. Karena posisinya di sini muter satu putaran, di sini lagi 360 derajat, berarti sama dengan posisi awal atau di titik 0 derajat. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Kuadran 4. Nah, kita menggunakan aturan ada kuadran 1 itu semuanya ya, jadi tidak usah dipermasalahkan karena semua di sini tandanya nanti positif. Jadi sudut 0 sampai 180 derajat itu semua bernilai positif. Sedangkan di sini kuadran 2 kita menggunakan aturan 180 dikurangi alfa. Jadi kalau sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Sedangkan kalau cos 180 dikurangi alfa min cos alfa. Jadi kalau di kuadran kedua ini yang positif hanya aturan sin atau trigonometri dengan rumusnya yang sinus atau sin. Sedangkan yang tan sama, yaitu min tan alfa. Ini kalau kuadran 2. Kalau kuadran 3 dan 3 ini berarti 180. Kalau yang ini 180 dikurangi alfa. Ini 180 ditambah alfa. Sin 180 ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau di sini sin tadi ya positif. Kalau di sini tan yang positif. Kalau di sini cos yang positif. Oke, nanti saya jelaskan juga. Cos 180 plus alfa min cos alfa, tan 180 plus alfa sama dengan tan alfa positif. Oke, ini di kuadran 3. Kalau kuadran 4 itu menggunakan 360 derajat min alfa. 360 min alfa. Kita menggunakan sumbu yang ini, yaitu sumbu X. Nanti kalau menggunakan sumbu Y saya jelaskan juga kenapa kok saya jelaskan menggunakan sumbu X. Bisa menggunakan yang 0 min alfa juga bisa. Ini cos yang positif. Sin 360 derajat min alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos 360 min alfa sama dengan cos alfa positif. Kemudian tan 360 min alfa sama dengan min tan alfa. Ini berlaku juga yang menggunakan 0 ya. Misalkan gini, sin 0 min alfa itu min alfa. Jadi 0 min alfa itu min alfa sama dengan min sin alfa sama dengan ini. Nah, kalau cos juga sama, cos min alfa, 0 min alfa itu min alfa. Kalau kita menggunakan sudut yang 0 bukan 360. Itu cos alfa positif nih. Kemudian kalau yang tangen, tan min alfa sama dengan negatif juga min tan alfa sama dengan ini. Nah, gitu. Oke, yang cos sama dengan ini. Nah, ini adalah aturan kuadran 2, 3, sama 4. Terus kita misalkan menggunakan aturan yang sumbu Y, misalkan pakai 90. Misalkan gini, sebelum menggunakan yang 90, 270 sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Oke, kalau kita menggunakan sin 90 dikurangi kurangi 60 ya, itu sama dengan
Ini kan 30, sin 30 sama ya, 90 dikurangi 60 itu 30 setengah. Nah, kalau kita menggunakan ambil yang angka yang 60, ternyata itu adalah cos, karena cos 60 itu sama dengan setengah. Cos 60 bukan cos 30, tapi cos 60. Artinya sin 30 ternyata sama dengan cos 60. Kalau menggunakan aturan 90, ternyata dari sin berubah menjadi cos. Sin 30 ternyata sama dengan cos 60, yaitu cos 90 min 60. Nah, kalau yang plus juga, yang di sini 90 plus juga sama. Misalkan kuadran 2 ya. Sin 90 plus alfa. Tandanya sih positif ya, tetap positif. Tapi kalau menggunakan 90 plus jadi cos alfa 90 kalau kita menggunakan 90. Kalau bingung misalkan gini, sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat. Kalau kita menggunakan yang 180 ini, berarti kan sin 180 dikurangi 60. Ini kan sama dengan sin 120 ini. Nah, ini kalau menggunakan 180 berarti nilainya sama dengan sin 60 derajat, sama dengan setengah akar 3. Langsung sin positif. Kenapa? Karena di kuadran 2 sinnya positif. Oke, kalau menggunakan 90, jadi yang ini kalau yang pakai 180, kalau menggunakan 90 jadinya sin 90 ditambah 30. Itu kan 120. Kalau 180 dikurangi 60, kalau 90 ditambah 30. Nah, kalau yang 30 derajat yang nilainya setengah akar 3 bukan sin. Kalau sin 30 itu setengah. Nah, ini cos 30 setengah akar 3, sehingga nilainya sama. Jadi tidak menggunakan sin tapi menggunakan cos. Oke. Kalau menggunakan 90 plus sin menjadi cos. Demikian pula kalau cos menjadi sin, tan menjadi kotangan. Oke ya, kalau menggunakan sumbu y, yang sini itu 90 min alfa, yang sebelah sini 90 min alfa, itu sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangan. Ini 90 plus alfa sama 90 plus alfa itu sin menjadi cos, cos menjadi sin menjadi tan menjadi kotangan. Yang ini juga sama. Ini menggunakan 270 min alfa, ini 270 plus alfa. Oke ya. Kemudian cara menghafalkan ini, mana yang positif mana yang negatif ya. Cara menghafalkannya dengan kaidah ini. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong, semua positif. Kemudian sin positif, tan positif, cos positif. Semua sindikat tangan kosong, semua positif ini. Kemudian sin positif, tangan positif, kemudian ini cos positif. Semua sindikat tangan kosong. Ini menggunakan aturan yang tandanya nggak berubah. Ini 360 min alfa, atau bisa juga 0 yang min alfa. Gitu. Oke, kita ngacu ke contoh soal. Perbandingan trigonometri yang senilai dengan cos 180 plus alfa. Nah, 180 plus alfa. Kuadran ya. Ini 90, ini 0. Nah, 180 plus alfa sini. Nah, kalau menggunakan 180, ini sumbu X tandanya, ininya trigonometrinya tidak berubah, cos tetap cos. Semua positif, ini sindikat tan cos. Berarti yang ini cosnya bernilai negatif. 180 plus itu di sini, ini 270 batasnya. Oke, berarti negatif cos alfa. Nih dia, min cos alfa. Kalau pakai 180 tandanya tidak berubah. Kok tandanya apa namanya? Trigonometrinya tidak berubah. Cos tetap cos. Selanjutnya nilai dari sin 2/3 pi. Nah, ini kita merubah, ada di video yang lain cara merubah pi menjadi derajat. Pi itu 180. Jadi kalau dirubah menjadi derajat dikali 180. 180 bagi 3 60. 2 kali 60 berarti ini sama dengan sin 120 derajat. Sama 7/3. Ini pi nya itu 180. 180 bagi 3 itu 60.
7 kali 6 420. 7 kali 6 42 berarti 420. Nah, sekarang kita cari sin 120 dulu. 90 180 berarti di sini letaknya 120. Tadi sudah ya. Sin 120 berarti kita menggunakan yang 180 aja. 180 min 60. Nah, 180 kurangi 60 kan 120. Kuadran di sini dia 120 itu. Kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu tandanya positif sinnya, berarti sama dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti sama dengan setengah akar 3 ditambah, nah yang ini sin 420. 420 berarti satu putaran 360, ini 30. Terus ke sini lagi dia. Nah, ke sini lagi sampai berapa? Tinggal dikurangi aja. 420 dikurangi 360. 0 12 men 1 ya. 12 kurangi 6 maksud saya, 12 kurangi 6 dapat 6. Ini masih 3 ya, 3 kurangi 3 0, berarti 60 sama dengan sin 60 derajat. Jadi ceritanya muternya cuma segini. Ini dari sini 0 90 180 270 360. Muter dia satu putaran sampai sini 360, kemudian sampai 420 nambah 60 derajat lagi. Nah, di sini dia. Sudutnya di sini. Nah, berarti yang satu putaran tidak bisa kita hitung, dihiraukan saja, jadi dibiarkan, tidak dihiraukan maksud saya, dibiarkan. Yang kita hitung hanya yang sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 itu sama kayak gini, akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2, akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3 per 2 sama dengan akar 3. Kalau bingung ini sama kayak gini, x per 2 ditambah x per 2. Nah, x ditambah x sama kayak gini, x tambah x itu 2x. 2x bagi 2 sama dengan x. Sama kayak gini, akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3. 2 akar 3 bagi 2, akar 3. Jawabannya yang E, positif. Oke, saya lanjutkan. Sin 150, kita hitung. 150 itu 180 dikurangi 30 itu 150. Kuadran 2 dia. Nah, kita kasih tanda kuadran 2, sinnya positif. Berarti sama dengan sin 30 setengah. Nah, oke, kita tulis di sini setengah. Ditambah sin 120 tadi sudah setengah akar 3. Cos 210 itu kita menggunakan 180 ditambah 30, dia 210. Kuadran 2 kuadran 3 cosnya negatif. Min cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi sudut istimewa harus hafal ya, 30, 0, 45, 60, 90 itu harus hafal. Setengah akar 3 min setengah akar 3. Di sini min setengah akar 3 dikurangi cos 300. Cos 300 itu sama dengan cos 360 dikurangi 60 ya, dikurangi 60 sama dengan 300. Nah, 360 dikurangi 60 dia kuadran 4, cosnya positif sama dengan cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. Berarti ini min setengah ini. Nah, kalau ngoperasi gini bingung gimana ya, dikali 1. Nah, satunya tapi dimodifikasi menjadi 2 per 2. Kenapa? Karena penyebutnya ini 2, biar nggak ada per lagi gitu. Nah, setengah kali 2 kalikan biasa. Jadi ini kita kalikan biasa begini. Setengah kali 2 dapat 1. Setengah akar 3 kali 2 plus akar 3. Begini. Kemudian ini min setengah akar 3 dikali 2 berarti min akar 3. Kemudian yang ini min setengah kali 2 itu min 1. Sama ya, hampir mirip ya. Cuma bedanya yang bawah itu negatif, yang atas positif. Terus bagaimana caranya? Ini, nah begini, yang ini negatifnya saya keluarkan, min 1. Berarti ini saya bagi min 1. Min akar 3 dibagi min 1 tinggal akar 3.
min 1 dibagi min 1 tinggal plus 1. Nah ini sama persis, cuma tandanya kebalik. Kalau saya jadikan begini bisa 1 plus akar 3. Ini sama. Nah berarti 1 dibagi min 1 hasilnya adalah min 1. Jawabannya yang min 1 yang E. Oke, caranya begini. Kalau nanti kurang paham silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya lanjutkan. Cos 330, cos 330 itu tadi barusan ya sudah ngitung. Oh bukan 300, tapi ini kuadran keempat. Jadi cos 360 dikurangi 30 itu ini sama dengan kuadran 4 cosnya positif. Oke ya, berarti sama dengan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya, tan 315 ini kuadran ke-4 juga. Oh tapi min ya, 0 min 315 derajat. Nah ini kayak di kuadran ke 0 min itu kayak kuadran ke 4, berarti sama dengan min tan 315 derajat begini. Nah min tan 315 itu 360 dikurangi 45 min. Nah tan 360 min 45 berarti min, ini min lagi tan 45 derajat. Nah begitu. Jadi min tandanya dari sini itu min. Kemudian ini nilainya adalah negatif, yaitu negatif tan 45. Kenapa? Karena tan 360 min 45 itu kuadran keempat. Nilainya tangannya adalah negatif. Min kali min plus tan 45 itu 1. Berarti ini menjadi 1. Saya tulis di sini setengah akar 3. Ini 1 positif, ini 1 setengah akar 3. Kemudian dikurangi, saya tetap dikurangi sin 210. Nah sama kayak ini kuadran 4 tadi. Sin min 210 itu sama dengan 0 min, ada nolnya begini, berarti min sin 210 derajat. Minnya kita biarkan. Sin 210 itu kuadran ke 3, 180 ditambah 30. 180 ditambah 30 itu kuadran 3, 180 plus. Minnya tetap. Nah kuadran 3 sinnya itu min, sin 30 derajat. Min jadinya plus. Sin 30 itu setengah. Berarti ini minnya tetap, yang ini hasilnya adalah setengah. Minnya ini tetap. Nah tetap min. Kotangan 330 berarti 360 min 30. Nah, kotangan itu sama dengan tangan, tandanya yaitu negatif. Karena kuadran 4 tangannya negatif, maka kotangannya juga negatif. Sama kayak sinnya negatif, berarti kosekannya juga negatif karena kebalikannya. Ini ada di materi saya, sudut istimewa ada. Kalau sekan itu kebalikan dari kosinus. Nah kalau tandanya plus ya ikut plus, kalau min ya ikut min. Sama kayak ini, kotangan tandanya dia ngikuti tangan yaitu min karena kuadran 4. Kotangan ya COTG. Nah bukan tangan tapi COTG. Kotangan 30 derajat. Nah ini juga harus hafal. Kotangan 30 derajat itu adalah akar 3. Berarti ini min akar 3. Ini min akar 3 dikali. Nah kalau saya tulis ulang, jawabannya adalah setengah akar 3 ini dikali 1 dikurangi, ini satu paket ya, dikurangi satu paketnya adalah setengah dikali min akar 3. Nah berarti setengah akar 3 min jadinya plus setengah akar 3. Sama kayak tadi itu, berarti akar 3 sama kayak ini tadi, mana tadi? Nah ini setengah akar 3 ditambah setengah akar 3, akar 3. Jawabannya adalah yang akar 3 nih. Oke, saya lanjutkan. Jika diketahui alfa itu 3pi, nah pi itu 180 derajat ya. 180 dibagi 4 itu 45.
Berarti 3 kali 45, 135 derajat. Jadi 3 pi/4 itu sama dengan 135 derajat. Pernyataan yang benar 135 derajat. Sin ya. Sin 135 itu sama dengan sin 180 dikurangi 45 itu 135. Positif sin 45 setengah akar 2 cos 135 cos 180 min 45. Cosnya itu min, tapi min cos 45 berarti min setengah akar 2. Kalau tan 180 min 45 sama. Yang ini min tan 45 min 1. Nah, tan 45 itu 1 min 1. Berarti kita cek sin cos ini bukan salah. Sin ditambah cos sama dengan 1, bukan ya. Satunya plus, satunya min, bukan. Nah ini sin ditambah cos sama dengan 0, betul ya. Setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2 plus min itu jadi min. Nah dari setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, 0, ini benar. Nah jawaban yang benar adalah yang C. Yang ini benar enggak? Misalkan ini salah, kenapa? Karena setengah akar 2 dikurangi min setengah akar 2 itu sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu bukan 1. Nah, setengah akar 2 sama kayak setengah X tambah setengah X sama dengan X. Oke ya, akar 2 ditambah akar 2 itu 2 akar 2. Nah, begitu ceritanya, dibagi 2 sama kayak gini. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya ini kuadran ke berapa? 90, 180, 270. Antara 180 sampai 270 ini berarti kuadran ke 3. Tangannya positif, oke. Gunakan segitiga siku-siku. Tan desa depan samping tan desa. Misalkan ini alfa, ini depannya sudah saya jelaskan di segitiga siku-siku. Trigonometri segitiga siku-siku ada di video saya yang lain. Depannya itu 3, ini samping, ini depan ya, ini samping, itu 4. Berarti yang miring berapa? Kalau kita paham tripel Pitagoras 3, 4, ini 5. Kalau nggak paham ya misalkan ini X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 16, 9, 25. Itu X kuadrat, berarti X akar 25 sama dengan 5. Nah sekarang sin alfa, sin demi. Nah, sin alfa sama dengan depannya 3, miringnya 5. 3/5 ada, tapi bukan jawabannya 3/5. Kenapa? Karena kuadran 3 dia. Nah kalau kuadran 3 sinnya negatif. Semua sindikat tangannya yang positif ini, yang ini cos. Nah berarti sin di sini nilainya negatif, yang C min 3/5. Oke, bukan 3/5 tapi min 3/5 karena kuadran ketiga. Diketahui 90, 180 berarti dia ini ya, antara sini berarti dia kuadran 2. Sin theta positif karena kuadran 2. Aplikasi dengan segitiga siku-siku ini. Theta di sini, depannya itu 5, sin demi. Depan ini miring. Di depan. Jadi sin demi depan permiring. Kalau cos sami samping permiring. Kalau tan desa tan depan per samping. Ini 5, ini 6. Misalkan kita mencari ini, sama kayak yang Pitagoras biasanya, miring kuadrat y kuadrat ditambah 5 kuadrat 36, y kuadrat ditambah 25. 36 dikurangi 25 11 ya. Berarti y sama dengan akar 11. Berarti sini akar 11. Nah sekarang kita mencari cos. Cos sami sampingnya itu, ini depan ya, ini depan, berarti ini samping. Yang 6 itu yang miring, berarti akar 11 cos sami.
sampingnya itu akar 11, miringnya 6. Akar 11 per 6, tapi dia di kuadran kedua, negatif. Nah, kuadran 2 yang positif adalah sin. Min akar 11 per 6, min 1/6 akar 11, sama. Ini kalau nggak ada angkanya berarti 1. Saya nulisnya sama kayak gini, min begini. Nah, sama. Ini jawabannya. Oke. Berikutnya segitiga ABC, nilai kotangan A tambah B sama dengan berapa? Nah, kalau segitiga ABC ini erat kaitannya dengan begini ya. Ini A, B, C. Sudut A ditambah sudut B ditambah C itu sama dengan 180 derajat lah. Erat kaitannya dengan begitu. Oke. Maka kalau A tambah B itu sama dengan 180 dikurangi C. C-nya pindah ke ruas kanan. Oke. Berarti kotangan A tambah B itu sama dengan kotangan 180 dikurangi C, sama. Karena A tambah B sama dengan ini. Berdasarkan ini tadi, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Oke. Sama kayak mencari kotangan 180 min C. Ini berarti kuadran 2. Semua sindikat tangan kosong. Ini kuadran 2. 90 di sini 180. Ini 0, ini 270. 90 180. Kalau 180 min itu kuadran kedua. Kuadran 2 sinnya positif, berarti kotangannya negatif. Nah, kotangan C negatif, kotangan C. Ini dia jawabannya. Oke. Berikutnya X tambah Y tambah Z 180 derajat, sama kayak segitiga tadi. Sin setengah Y tambah Z, sama kayak tadi mikirnya. Nah, Y tambah Z, berarti X-nya pindah ke ruas kanan. 80 dikurangi X. Nah, itu adalah X tambah Z. Y tambah Z 180 min X. Nah, berarti setengah Y tambah Z itu bisa kita ganti menjadi 180 min X. Lalu bagaimana? Kita kalikan biasa. Setengah kali 180 itu 90. Setengah kali X itu min setengah X. Nah, gini. Nah, kalau menggunakan 90 min, tadi sudah tak jelaskan, berarti sin menjadi cos. Kalau menggunakan 90, jadi ya, kalau sumbu Y 90, 270, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangan. Berarti sin menjadi cos. 90 min setengah X berarti sama dengan cos setengah X. Ini kuadran 1 ya, 90 min itu di sini. 90 min, ini 90 plus, ini 270 min, ini 270 plus. Apa alfa maksudnya. Nah, sama dengan cos setengah X. Ini dia, cos setengah X. Bentuk sederhana dari sin pi per 2. Pi itu 180 bagi 2 berarti lagi-lagi 90 lagi plus 2x begini ya. Ini 90 min 2x. Nah, 90 plus 2x ini kuadran kedua. 90 plus barusan tak jelaskan ini. 90 plus ini kuadran 2. Kuadran 2 nilainya positif. Tapi kalau menggunakan 90 berubah menjadi cos, tapi positif karena ini sin. Positif. Cos 2x. Nah, begitu. Sinnya loh kok nggak min. Nah, kita ngacu yang sini. Sinnya itu nilainya positif. Meskipun berubah di sini menjadi cos, tapi aslinya dia sin yang dirubah. Kenapa berubah menjadi cos? Karena menggunakan 90 derajat. Jadi ini cos 2x. Sin 90 min. Nah, ini kuadran 1. 90 min sama kayak kuadran 1 barusan. Kalau sin menjadi cos 2x positif. Cos 2x tambah cos 2x sama kayak ini itu Y ditambah Y. Y tambah Y itu 2Y. Jadi kalau cos 2x tambah cos 2x itu 2 cos 2x. 2 cos 2x. 2 cos. Nih yang B. Oke. Nah, jika sudut lancip memenuhi sin alfa sepertiga akar 3, sin demi. Jadi
sepertiga akar 3 itu kalau kita kalikan akar 3 per akar 3 itu menjadi akar 3 kali akar 3 kan akar 9 sama dengan 3. Yang bawah akar 3 itu sama dengan 1/4 akar 3. Berarti ini depan miring. Sin demi kalau alfanya di sini, depannya berarti ini 1, miringnya akar 3. Berarti kita mencari yang sini, yang samping. Ini yang samping ya. Y-nya berapa? Dari akar 3 kuadrat, 1 kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, 1 kuadrat 1, Y kuadrat. 3 kurangi 1 itu 2. Berarti Y sama dengan akar 2. Berarti ini akar 2. Nah, pertanyaan adalah tangen pi per 2 min alfa. Pi per 2 itu 90 ya. 90 min alfa. 90 min berarti menjadi kotangan. Ini kuadran 1. Lancip kotangan CUTG dari alfa positif. Jadi kotangan. Kalau tan desa, berarti kalau kotangan itu kebalikannya dari ini. Kalau tan depan per samping. Nah, kalau kotangan samping per depan. Jadi kalau tan itu 1 per akar 2. Ini kalau tangan. Tan desa. Kalau kotangan kebalikannya dari akar 2 per 1. Berarti ini akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Nah, ini itu akar 2. Nah, cos alfa, cos sami, sampingnya akar 2, miringnya akar 3. Akar 2 per akar 3. Sami. Di sini ada dikalikan 3. Berarti tambah 3 dikali akar 2 per akar 3. Oke. Berarti menjadi, kalau kita rasionalkan penyebutnya, ini ya, saya tulis ulang. 3 akar 2 per akar 3 begini. Kita rasionalkan menjadi kali akar 3 per akar 3. Menyesuaikan ini penyebutnya. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Nah, kita sederhanakan 3 dengan 3 menjadi akar 6. Akar 3 bagi akar 3, 3 bagi 3 itu 1. Akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Jadi ini menjadi akar 6. Berarti akar 2 ditambah akar 6. Nih, atau dibalik akar 6 ditambah akar 2. Soal berikutnya, tangan alfa setengah. Tan desa, depannya itu ini depan ya, samping. Depannya 1, sampingnya itu 2. Misalkan kita mencari miringnya, miring kuadrat, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 ditambah 4, 5. X sama dengan akar 5. Nah, begitu. Nah, nilai dari 2 sin alfa. Sin demi depan per miring, 2 dikali sin alfa depan per miring. Depan itu 1, miringnya itu akar 2. Oke. Dikurangi sin 90. Pi ini, pi per 2 itu 90. 90 plus awal berarti cos ya. Jadi cos. Ini kuadran ke 2. Berarti tetap positif. Minnya tetap dari sini. Yang ini berubah menjadi cos alfa. Oke, karena ini 90 derajat. Dan ini kuadran kedua. Sinnya positif. Jadi cos alfa. Cos alfanya itu cos sami, samping per miring. Saya tulis, berarti sampingnya itu 2, per miringnya akar 5. Ditambah cos 180 min alfa itu dia kuadran 2. Tandanya min pakai kuadran 2. Alfa berarti min cos alfa. Cos sami pakai 180 tanda apa namanya, trigonometrinya tetap cos samping miring. Jadi kalau saya tulis 2 per akar 2 min 2 per akar 5
Ini bukan akar 2 ya. Apa tadi ini? Sin demi O 1 akar 5 bukan akar 2. Nah, begini dikurangi cos sama dengan ini tadi 2 per alfanya di sini ya. Nah, begini. 2 per akar 5 dikurangi 2 per akar 5 dikurangi 2 per akar 5. Ini 0 habis, tinggal min 2 per akar 5. Kalau pilihan gandanya tidak ada di situ, dikalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu 5, berarti menjadi min 2 per 5 akar 5. Ini menjadi 5 ini. Min 2 per 5 akar 5. Demikian materi trigonometri tentang pembagian kuadran pada trigonometri kurang A ini kuadran. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.